Wakil Koordinator Markas Pusat Khatam Anbiya IRGC, Ali Satmani memberikan peringatan keras kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Peringatan itu disampaikan agar Netanyahu tidak bertindak seenaknya sendiri kalau hubungan Iran dan Israel memanas. Pasalnya, Iran tak segan-segan memusnahkan semua kepentingan Israel di wilayah yang diduduki. Ali Satmani pun mengatakan Iran akan menyerang Israel menggunakan sejumlah jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia, yang meyakini kekuatan militer negaranya telah meningkat lantaran mendapat backingan dari Moskow. Namun Ali Satmani tak menjelaskan berapa banyak jumlah jet tempur Sukhoi Su-35 yang diborong. Sementara Newsweek melaporkan Iran setidaknya mengakuisisi jet tempur Rusia sebanyak 50 unit Sukhoi Su-35. Nantinya jet tempur ini akan tiba di Tehran dalam waktu dekat. Kemudian jet-jet tempur ini akan ditempatkan di pangkalan udara Hamadan. Sukhoi Su-35 diklaim dapat terbang dengan kecepatan maksimum 2.390 km per jam. Jet tempur ini memiliki 12 cantelan untuk membawa senjata yang setiap sayap memiliki cantelan yang mampu membawa berbagai jenis rudal. Tak hanya itu, Su-35 juga memiliki radar yang dapat mendeteksi pesawat siluman dan low observable musuh. Saat gencatan senjata masih berlangsung, Israel justru berpindah menyerang tepi barat. Bahkan Menteri Keamanan Israel Katz, mengklaim tentara Zionis akan tetap berada di kamp pengungsi Janin. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF disebut tidak akan mundur sampai berakhirnya serangan terhadap Janin. Tentu saja tepi barat berubah menjadi medan perang baru saat gencatan senjata di Gaza. Bahkan Katz mengatakan Israel telah menyatakan perang terhadap tepi barat, yang mencatat pasukan IDF telah menjalankan operasi militer dengan menghancurkan infrastruktur di kamp pengungsi Palestina. Katz menyebut kamp Janin tidak akan kembali seperti semula. Sementara pasukan IDF melancarkan agresinya ke kota Janin tanpa henti selama 9 hari berturut-turut. Serangan ini mengakibatkan 17 orang tewas, puluhan korban luka, dan hancurnya berbagai infrastruktur. Bahkan IDF terus mengirim bala bantuan militer untuk mengerahkan bulldozer pada Selasa 28 Januari silam. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mulai meninggalkan koridor Netzarim di jalur Gaza. Namun tentara IDF meninggalkan Gaza sembari menangis. Mereka merasa kecewa lantaran usaha selama 1 tahun terakhir ini sia-sia. Dikutip dari Middle East Monitor, hal itu disampaikan tentara Israel yang berpartisipasi dalam serangan militer di koridor Netzarim. Mereka mengaku kesulitan bertahan hidup selama berbulan-bulan akibat perang dengan Hamas. Namun, awal tahun 2025 mereka harus meninggalkan Gaza yang menjadi medan perang. Tentara IDF pun menangis lantaran mereka merasa tujuan yang ditetapkan tidak tercapai seperti yang diharapkan. Sementara ribuan warga Palestina yang mengungsi mulai kembali ke jalur Gaza Utara. Mereka berjalan kaki di sepanjang jalan Al-Rashid di pesisir pantai berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Pasukan pendudukan Israel membuka koridor Netzarim yang memisahkan wilayah selatan dari utara dan memungkinkan kendaraan Palestina untuk melewatinya. Namun beberapa kali tentara IDF melepaskan tembakan ke warga Palestina yang hendak kembali ke Gaza. Serangan itu menjadi kecaman keras lantaran Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi warga negara asing atau WNA yang mendukung Palestina Gaza. Trump akan mengusir warga asing dari Amerika Serikat yang mengkritik Israel. Keputusan ini pun ditandatangani oleh Donald Trump pada Rabu 29 Januari waktu setempat. Dikutip dari Tribunnews.com, kabar Trump akan mendeportasi WNA muncul saat demonstrasi pro-Palestina semakin meluas. Dalam lembar fakta perintah, Donald Trump akan mulai mendeportasi WNA pada 2025. Tanpa pandang bulu, Trump akan mendeportasi mahasiswa asing dan penduduk asing lainnya yang berpartisipasi dalam protes mengkritik Israel. Trump akan membatalkan visa pelajar semua simpatisan Hamas di kampus-kampus Amerika Serikat. Hal itu dilakukan dengan maksud Trump ingin memerangi antisemitisme yang bertujuan melindungi Yahudi Amerika. Dikutip dari New York Post, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Donald Trump menandatangani perintah tersebut pada Rabu 29 Januari waktu setempat. Tentu saja perintah ini mendapat tantangan dari berbagai pihak, salah satunya Dewan Hubungan Amerika Serikat Islam yang merupakan sebuah
sebuah kelompok advokasi Muslim besar. Pihaknya mempertimbangkan untuk menantang perintah tersebut di pengadilan jika Trump mencoba menerapkannya. Presiden Donald Trump akan melakukan deportasi massal untuk warga negara asing atau WNA yang berada di Amerika Serikat. Lantas bagaimana nasib warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Amerika Serikat saat kebijakan baru itu ditandatangani Donald Trump pada Rabu 29 Januari malam waktu setempat. Dikutip dari Kompas.com, KBRI di Washington DC buka suara menanggapi kebijakan Trump yang mengingatkan agar WNI di Amerika Serikat selalu membawa kartu identitas kemanapun pergi. Hal senada disampaikan kuasa usaha AD interim KBRI di Washington DC, Ida Bagusmade Bimantara. Pihaknya meminta WNI bersikap tenang jika diperiksa oleh petugas imigran dan bea cukai Amerika Serikat. Pria yang akrab disapa Sade ini menyampaikan himbauan itu dikeluarkan seiring dimulainya operasi pemeriksaan identitas imigran. Selain itu, Sade menyebut pemerintah melakukan penggerebekan terhadap warga yang diduga tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat. Diketahui instruksi Trump dikeluarkan untuk menindak tegas imigrasi ilegal dan mendeportasi warga yang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Tak hanya itu, Trump pun memiliki kebijakan baru, yakni mendeportasi WNA yang mendukung Palestina dan mengkritik Israel. Sementara seorang WNI yang tak disebutkan namanya mengaku pasrah jika ia harus dideportasi. Hal itu disampaikan WNI yang tidak memiliki status hukum tetap di Amerika Serikat saat diwawancara oleh VOA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.